Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin jamaah rahimakumullah, sahabat, ibu, bapak sekalian, mari bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan mari selalu berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ibu dan bapak sekalian, para salikin rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan ngaji kitab Wasiatul Mustafa oleh Al-Mabtuliyah, kemudian diteruskan oleh Syed Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya, dalam kitab Minah Husaniyah. Ini dua kitab, Wasiatul Mustafa dan Minah Husaniyah, dijadikan satu di dalam kitab ini karena memang ini saling meneruskan. Para jamaah rahimahullah, mari kita lanjutkan. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nahnu bima bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sidqi wa shadaqah. Wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali tentang as-sidqi, kejujuran, dan as-shadaqatun, as-shadaqati, dan juga persahabatan. Qala alaihi wasallam, ya Ali astik wa indaruka fil ajil. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, astik, berperilakulah, bersikaplah yang jujur, fa indaruka fil ajil, meskipun membahayakan di waktu yang dekat. Fa innahu yanfa'uka fil ajil, karena kejujuran itu yang akan menyelamatkanmu, memberi manfaatmu di masa yang akan datang. Duh, orang sekarang mengatakan jujur orang mangan. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Jujur meskipun membahayakan, jujur meskipun ada sesuatu yang merugikan. Tapi yanfa'uka fil ajil, orang yang jujur akan mendapatkan manfaat yang masa panjang. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, orang begitu jujur itu pasti dilihat, diperhatikan, dan menjadi catatan orang banyak. Karena itu Rasulullah meneruskan, wala takdzib, kamu jangan bohong, jangan menyembunyikan sesuatu, jangan berkata tidak benar. Fa inna fa'aka fil ajil, meskipun itu mendapatkan manfaat yang baik di dalam masa depan, masa yang cepat. Fa innahu yadhurka fil ajil, karena sesungguhnya hal itu dapat membahayakanmu di masa yang akan datang. Bapak ibu sekalian, ini catatan kita di zaman modern. Sekali orang itu tidak dipercaya dalam hal menangani, mendapatkan amanah sesuatu apapun, maka pimpinannya dan masyarakat secara umum akan tidak percaya. Jangan Pak itu, jangan Bu itu, jangan dikasih amanah, dia nggak bertanggung jawab kok. Nah, orang kalau sudah di stigma, distempel di masyarakat
bahwa orang itu tidak amanah, dia itu adalah mengingkari janji-janjinya dan tidak jujur, maka selama itu pula orang tidak akan bisa mendapatkan tempat yang baik. Nah, di dalam teori kepemimpinan disebut dengan integriti. Orang yang mempunyai integritas tinggi, maka dia semakin akan dicari. Orang yang mempunyai dignity, mempunyai profesionalitas tapi menjaga harga diri, tidak melakukan fraud. Ini kalau pengelola keuangan teman-teman di birokrasi ini, maka dengan demikian dia akan dipercaya, pangkatnya, derajatnya akan diberi. Tapi begitu dia tidak dipercaya, sulit. Karena itulah biasa kita sebutkan, jadilah pohon jati yang tegak lurus. Jangan menjadi kayu waru yang banyak cabang-cabangnya. Jadi jangan punya pikiran macam-macam, yang tegak lurus. Semakin tegak lurus, maka semakin mahal kayu jati itu. Karena tidak ada mata yang nanti cabangnya kalau dipakai untuk kusen dan sebagainya itu. Itu ya Bapak sekalian, memang jujur itu pahit. Jujur itu kadang-kala merugikan dalam waktu sesaat, tapi untuk jangka panjangnya akan mendatangkan manfaat. Karena itulah Rasulullah berpesan pada Sayyidina Ali adalah yang jujur, dan yang kedua jangan bohong. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya Ali, man kathurat dunubuhu dhahaba bahauhu. Wahai Ali, siapa yang banyak dosa, maka ia hilang akan mahkotanya, akan hilang kebanggaannya, akan hilang sesuatu keindahannya. Semakin orang banyak dosa, semakin hitam kolbunya, basiroh fuadanya itu. Dan semakin hitam, maka semakin akan amarah bisu. Karena yang mengendalikan dirinya itu adalah nafsunya, bukan kolbunya, bukan hatinya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk menghilangkan dosa itu pasti sholat taubat, istighfar yang banyak. Dan untuk membersihkan jiwanya ya zikir. Banyak zikir fi kulli waqtin sa'atin wa halin. Setiap situasi, setiap saat, dan dalam keadaan waktu apapun kita berzikir, agar kita menghindari dzunubi wal ma'asi, dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Ya Ali, alaika bisidqil hadis. Wahai Ali, mestikan dirimu itu bisidqil hadis, berbicara yang jujur. Jangan mengada-ada, jangan menambah, dan jangan mengurangi apa adanya. Jangan mencari ada apa-apanya. Kadang-kadang orang itu berbicara kan biar ada apa-apanya, menyenangkan orang, menyenangkan atasan, nyanjung-nyanjung, enggak. Tidak perlu. Yang kedua, wahifdzil hadis, dan menjaga pembicaraan. Kalau tidak perlu enggak usah bicara. Kalau tidak dalam hal yang penting, jangan celometan. Rasulullah tidak pernah celometan. Kalaupun tertawa tidak terbahak-bahak, hanya kelihatan giginya, senyum simpul, dan itu menambah gantengnya, handsome-nya Rasulullah. Orang juga begitu. Kalau sekarang ngakak-ngakak di setiap saat, gambarnya tersebar di mana-mana, juga orang muru'ah, tidak bisa menghormati karena memang celengean. Karena itu disebutkan wahifdzil hadis, menjaga pembicaraan. Wahifdzil amanah, dan jagalah olehmu amanah-amanah yang diberikan oleh Allah, oleh transaksi muamalah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ati. Anda, kita semua adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diberi amanah, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban amanah itu.
Wasakhoin nafs, dan jiwalah Anda menjadi jiwa-jiwa, diri-diri yang sakho, yang dermawan. Senyampang kita mampu membantu-bantu, apapun bentuknya. Kalaupun tidak, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin manil adha. Ya, pembicaraan, perkataan yang bagus itu juga lebih baik daripada memberi sedekah tapi disebut-sebut. Nah, gitu ya Bapak sekalian. Wa ifatil batni, dan engkau harus menghindari apa kesubhatan yang ada di perut. Makan apa, dari apa, rezekinya dari mana, halal, subhat. Kita sudah, Imam Ghazali selalu mengatakan orang yang banyak makan subhat, ibadah sunnahnya keter. Keter itu apa ya? Males. Banyak yang ketinggalan. Tapi kalau orang itu selebihnya makan yang haram, yang wajib pun akan keter, akan disia-siakan, akan ditinggalkan. Nah, karena itu Rasulullah mengatakan wa iffatil batni, jagalah dirimu dari makanan-makanan yang subhat di dalam perut kita. Para salikin rahimahullah, mari kita lanjutkan. Ya Ali, bi'sat sadiqi alladhi yaksuru fi sadiqihi wa yaksha sirrahu. Wahai Ali, seburuk-buruk sahabat adalah orang yang meremehkan alladzi yaksuru fi sidqihi, orang meremehkan persahabatan. Wa yaksha sirahu, dan menyebarkan rahasia-rahasia teman. Ini berat ya di alam modern Bapak sekalian. Dalam modern ini yang ada biasanya transaksionalisme dan pragmatisme. Orang bersahabat kalau punya kepentingan. Orang silaturahmi kalau ada keinginan. Orang menjaga silaturahmi, membawa sesuatu kalau ada tujuan. Nah, ini tidak dalam konteks persahabatan yang baik. Karena persahabatan baik itu adalah suka dan duka selalu menjaga persahabatan. Betapa dulu seseorang ketika menjabat sahabatnya banyak, atau tanda petik pura-pura sahabatnya banyak. Tapi begitu seseorang tidak menjabat, balik kanan satu. Alah, Pak itu sudah menjabat Pak, udah nggak punya pengaruh, ngapain deket-deket, bahaya. Ya bahaya tak deket karo kuwi. Nah, gitu lah. Ini adalah persahabatan yang tidak tulus. Karena persahabatan ini menjadi tanda persahabatan pun nanti di akhir. Kalau Anda kita persahabatan dalam majelis ini, majelis zikir, majelis suluk, majelis tarekat Naqsabandi, dan insya Allah majelis ngaji kolbu seminggu 3 kali ini, insya Allah kalau kita semua ngajinya itu tulus sebagai bagian dari silaturahim, insya Allah khalidina fiha fil jannah khalidina fiha abada. Kita akan bersama-sama masuk surga karena ketulusan persahabatan kita. Begitu Bapak Ibu sekalian, yang ikhlas di dalam berhubungan satu orang lain. Dan ya, wa yafsa sirrahu, jangan sampai Anda menyebar aib. Bapak Ibu sekalian, tiap hari ada aib nggak yang disebar di media sosial kita? Banyak kan? Apalagi dalam suasana politik. Saya mohon kita jangan nge-share kalau tidak itu fakta. Jangan share kalau itu tidak berita yang baik. Apalagi berita yang tidak kita pilih, jangan. Lebih baik beritakan yang Anda sukai. Jangan memberitakan yang lain. Meskipun apalagi diberitakan yang jeleknya semua. Naudzubillah sekarang itu. Ini katanya Islam, katanya sholat, tapi pekerjaannya ghibah melalui WA. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Itu akan membahayakan
dan tidak menandakan sebagai persahabatan yang tulus. Bapak sekalian, ya Ali, wahai Ali, alfu sadiq qalilun wa udwun wahid katsir. Wahai Ali, ingatlah alfu siddiqun qalil. Sahabat saat yang 1000 itu sedikit. Wa udwan wahid, tapi mempunyai musuh satu itu kathirun, itu banyak. Orang itu tiap hari tidak golek konco ya. Sing akeh tiap hari golek musuh. Mitnah, ghibah, anani, dan terus mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ini adalah sikap yang tidak baik. Karena sahabat sekalian, ibu sekalian, Rasulullah mengatakan al-fusidikun qalilun wa adwan wahidun katsirun. Ya, musuh satu itu banyak, tapi teman 1000 itu sedikit. Karena begitu orang musuhin satu, ya dia memberitakan yang jelek, didengarkan yang lain, apalagi itu fitnah. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jangan orang mencari musuh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Begitu Bapak sekalian ya. Mari kita insyaallah ya memperbanyak teman yang baik-baik dan membantu semampunya. Para salikin rahimakumullah, wa qala al-mu'allif ya Ali as-sadaqati alamah. Persahabatan itu sebaiknya ditandai dengan beberapa simbol atau beberapa alamat. Tanda-tandanya apa sih persahabatan? Ayat ala maluduna malik. Hendaknya engkau seorang sahabat menjadikan hartanya di bawah hartamu. Artinya ojo ndelok golek, maaf ya bahasa Jawa, ojo ndelok pangkate rezekine baru dianggap. Sing sugih didadekno sahabat, sing orang biasa-biasa enggak mau jadi sahabatnya, jangan. Kita merasa cukup untuk rezeki kekayaan kita, biar kita banyak bersyukur. Coba kalau kita bersahabat orang yang mobilnya mewah, ininya mewah, banyak rumahnya macam, nanti basa Jawa ini gongso, hati itu tidak merasa nyaman. Kalau positif akan mengatakan, bagaimana ya saya bisa seperti itu? Kalau negatif, loh Bapak itu punya mobil itu dari mana? Korupsi dari mana? Lah itu loh. Jadi kalau urusan hal yang menyangkut harta, kita harus menjawab bahwa harta orang lain itu di bawah kita, sehingga kita banyak bersyukur. Jangan melihat orang yang lebih itu menjadi sahabat kita, tapi kita harus banyak bersyukur. Ya. Wa nafsadun nafsika, dan jiwanya di bawah jiwamu, artinya jangan sombong. Saya ini, ya. Saya begini, saya nasabnya baik, loh dia jelek karena itu nasibnya jelek. Nah karena itu dia nggak kaya, nisabnya menjadi kurang mampu. Nah biasanya kan itu kan nasib, nisab. Nah itu kalau di dalam biasanya orang berguyonnya gitu. Jangan membanggakan nasab. Ya. Tapi kita harus berupaya sendiri agar nasib kita baik sehingga nisab kita bagus, bisa bersedekah di mana-mana. Wa irdahu duna irdika, dan jagalah dirinya itu harus menjadi diri yang sempurna di bawah yang di hadapan yang di bawahnya. Kita harus lebih baik. Lebih baik dalam arti amal ya. Jangan lebih baik dalam arti kelas. Kelas saya kan kelas sosial tinggi. Saya anaknya tokoh kok. Kamu kan anaknya orang pinggiran. Ngapain saya bersahabat dengan kamu? Jangan. Jangan pernah membeda-bedakan persahabatan. Yang penting
kita adalah tadi tidak meremehkan orang lain, kita banyak bersyukur dengan yang ada, dan kita adalah mempunyai jiwa-jiwa yang insya Allah lebih baik dan selalu ingin baik. Itu Bapak sekalian. Mari kita teruskan tadi tentang kejujuran. Sekarang tentang taubah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali taubata lit-taibi hatta yaqsula batnahu minal haram. Wahai Ali, tidak ada taubat bagi seseorang yang bertaubat hingga ia bisa membersihkan makanannya, batnahu minal haram, perutnya itu dari yang haram. Jangan makan barang haram. Subhat saja jangan. Lebih baik mangan tahu, tempe, ndok, apa Bu? Ibu-ibu, biasanya kan cukup dengan sambal, apa itu, sambal bajak atau sambal bawang itu, tempene anget, tahune anget, wes enak daripada makanan enak dari yang haram. Jadi ini kalau orang banyak makanan haram, taubatnya nggak diterima. Lah gimana taubat tapi makanannya haram? Nggak bisa diterima. Ya, bitoyibin kasbihin, dengan cara pencaharian yang baik. Golek rezeki sing apik, sing halal, meskipun rezekinya itu dari perbuatan yang mungkin orang lain menganggap tidak baik, tapi halal, halalan thayyiban. Bapak sekalian, sekali lagi ya, kalau jadi panitia, kalau nggak aktif jangan tanda tangan. Ini nggak aktif, begitu panitia ada sisa hasil usaha, sisa hasil kepanitiaan, minta absen, saya tanda tangan, minta bagian, ya ojo, itu haram, itu subhat. Lo ora kerja ya jaluk bagian. Lah ini banyak. Jangan. Guru-guru juga gitu. Ya. Pegawai-pegawai juga gitu. Jadi panitia kalau nggak aktif, ya jangan minta bagian, jangan minta SPJ. Lah ini SPJ-nya jalan terus, kerja enggak? Ini jangan. Nanti kalau taubat istighfar nggak ditompo, mboten ditampi, ngoten niku mboten dipun tampi. Ya Ali, idza lam yakul alim taqiyan. Wahai Ali, apabila orang yang berilmu tidak terdapat takwa. Pointer. Ya maaf ini bahasanya Jawa. Pointer lah. Kalau pinter itu biasa. Kalau pointer, profesor, doktor, titik, tapi nggak ada takya. Apa? Dallat mau'idatu alal qulubin nas. Orang yang ceramah tapi tidak takwa, tidak dekat dengan Allah, omongane gembreng diseret. Ngertos ya? Itu loh gembreng, black, apa ya? Itu bahasa Indonesianya apa ya? Kaleng ya, kaleng diseret itu gelundang. Ini artinya walaupun dia orangnya terkenal, tapi kalau tidak takwa, tidak biasa sholat malam, maaf, belum masuk suluk, belum tarekat, gembreng diseret. Ya, dia apa, niscaya ia akan mengembun nasihatnya bagi orang itu embun. Kama yudhillul qatru ala bidhil nu'ami was-sofa, sebagaimana tetes air yang mengembun di atas telur-telur burung unta dan batu-batu cadas. Nggak nempel, melebu kuping kanan, metu kuping kiri, masuk telinga kanan, keluar lagi, nggak masuk. Karena yang ceramah itu nggak ada sesuatu yang jiwa-jiwa takwa itu, jiwa-jiwa yang muraqabah pada Allah nggak ada, sehingga gembreng diseret. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Wahai Ali, idza madhu 'alal mu'mini arba'ina sabahan, apabila orang berlalu dalam hitungan 40 hari, walam yujalis ulama qoso qalbu,
dan orang itu tidak duduk bersama ulama, kosa kolbuhu, hatinya akan mengeras. Cari guru, ya, cari ulama, duduk, minta doa. Jadi ini dikatakan oleh Rasulullah, kalau orang 40 hari tidak ketemu gurunya, tidak ketemu mursyidnya, tidak ketemu ulamanya, kiainya, bahkan menjauh, qasa qulbu, hatinya akan mengeras. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mengapa orang suluk masih ada manakiban paling tidak 35 hari sekali, ya, masih ada bapak-bapak yang sudah selesai suluknya, ada suluk angkatan berikutnya ikut lagi, itu ya selain tajadud tapi adalah untuk bersama gurunya zikir bareng-bareng, adem, enak gitu ya Bapak sekalian. Karena ini ya arba'una sobahan, kalau 40 hari tidak ketemu ulama, hatinya itu adalah membeku. Wajah saru alal kabair, dan dia akan bertindak lancang terhadap para pembasar. Jadi dia biasanya tidak punya sopan santun, kalau tidak bertemu, tidak membiasakan hormat pada gurunya. Oleh annal ilma hayatul qalbi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah pelita dan penghidup hati. Ya, al ilmul ulama itu hayatul qalbi, yang bisa menghidupkan hati itu adalah ulama. Karena itu Bapak sekalian, kita jaga dengan guru-guru kita semua. Terakhir, ya Ali, innallaha la yastahi min adabi ghaniyin, ya, syarikin wa alimin fasikin. Wahai Ali, sesungguhnya Allah tidak malu untuk min adabi ghaniyin, menyiksa orang yang kaya, yang korup, syarikin, orang yang korup, wa alimin, dan orang ilmu tapi fasik, banyak dosanya, dijemput dengan tomat, habis tobat kumat. Iya, sholat tapi masih melakukan sesuatu yang fasik, maka ini adalah Allah, innallaha la yastahi, Allah tidak akan malu, tidak segan-segan untuk menyiksa adalah orang yang kaya, orang yang syarikin, orang yang korupsi, ya, wa alimin, dan dia orang berilmu. Ya, ini pengertian ilmunya itu bukan ilmu ad-din, bukan pengertian ilmu agama, bukan ilmu tasawuf, bukan ilmu suluk, bukan ilmu thariqah ini, tapi ilmu pada umumnya. Tapi fasikin, dia orang yang fasik, maka Allah la yastahi min adab, Allah tidak akan segan-segan orang seperti ini akan diadab oleh Allah. Moga-moga para jamaah kita dijauhkan dari orang yang kaya tapi pelit, yang fasik. Moga-moga kita dijauhkan. Ya Allah, jauhkan kita semua dari perilaku yang syarikin, orang yang berperilaku korup. Ya Allah, jauhkan, dan kita jadi orang yang berilmu tapi betul-betul khasyatullah, semakin berilmu semakin takut kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga dengan menjaga ini kita tidak mendapatkan azab dari Allah. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.